Tapi satu orang mungkin punya 2 atau 3 atau lebih bahasa kasih. Apalagi ke orang yang lo sayang, ke orang yang lo cinta, kalau dapet hadiah dari pasangannya tuh pasti senang. Bukan cuma pasangan aja ya, misalnya lo ngasih hadiah. Jadi ada salah satu teori yang kita ambil dari salah satu penulis di Amerika Serikat, namanya Gary Chapman. Dia itu menulis buku dengan judul Hai Nona, selamat datang. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang bahasa kasih. Sering sekali kita lupakan, padahal itu sangat penting untuk hubungan kita sama manusia lainnya. Baik itu teman, pasangan, pacar, saudara, pokoknya hubungan kita sama manusia lainnya sih. Pernah nggak sih lo di sini tuh ngerasa kayak gue udah usaha semaksimal gue, tapi ternyata tuh usaha gue tidak membuahkan hasil, dan orang yang gue usahain itu tidak berusaha sama seperti kita. Pasti kalian di sini banyak kan yang ngerasa kayak gitu. Gue pribadi pun gue pernah merasa kayak gitu, dan ternyata ada bahasa kasih yang sering banget kita lupain, bahkan kita sepelekan, dan sekarang gue mau ngebahas itu. Jadi ada salah satu teori yang kita ambil dari salah satu penulis di Amerika Serikat, namanya Gary Chapman. Dia itu menulis buku dengan judul 5 bahasa kasih. Sebenarnya bahasa kasih satu individu dan individu lainnya itu berbeda-beda. Jadi satu orang itu tidak mungkin punya bahasa kasih yang sama. Tapi satu orang mungkin punya 2 atau 3 atau lebih bahasa kasih. 5 bahasa kasih teori Gary Chapman, yang pertama itu ada waktu yang berkualitas, quality time. Kalian harus punya quality time sama orang terdekat, sama pasangan kalian, teman, pokoknya hubungan kalian dengan orang lain. Harus menjaga waktu, dan kalian harus spend waktu lebih banyak, atau bisa dibilang kalian harus spend waktu khusus untuk orang itu. Yang kedua, pujian. Ada juga yang seneng banget dengar berbagai macam pujian, ada juga yang sebenarnya kesel dipuji kayak gitu. Ih, kayak apa sih? Kayak misalnya, kamu cantik deh hari ini. Ih, apa sih? Kayak gitu kan biasanya cewek-cewek. Ih, apa sih, biasa aja, tapi terima kasih, kayak gitu kan. Tapi ternyata ada salah satu individu yang suka dipuji sebenarnya. Mau dipuji berdasarkan penampilannya atau kerja kerasnya, dan ternyata pujian itu perlu. Misalnya dia sudah mencapai suatu pekerjaan atau dapat promosi dalam pekerjaannya, beri aja selamat ya, good job, atau kamu sudah bekerja keras dan kamu pantas mendapatkan itu semua. Ternyata itu adalah bentuk bahasa kasih seseorang ke orang lainnya itu juga, dan ada orang yang senang banget dipuji, bahkan butuh akan pujian. Nah, yang ketiga adalah melayani dan dilayani. Suatu hubungan itu harus menjadi hubungan yang seimbang, nggak boleh ada yang berat sebelah. Misalnya salah satu ngerasa dilayani, satunya ngerasa melayani terus, nggak bisa kayak gitu. Semuanya tuh harus seimbang, harus equal. Kalau kalian ngerasa berat sebelah, mungkin kalian perlu evaluasi hubungan kalian dengan orang itu. Yang keempat adalah hadiah. Siapa sih yang nggak senang dikasih hadiah? Kadang tuh ada seseorang yang memang membutuhkan hadiah dari orang lain untuk ngerasa disayang, untuk ngerasa oke, gue dihargain nih saat gue dikasih sesuatu, untuk ngerasa lebih diperhatikan kalau misalnya dikasih hadiah. Cuma ada juga beberapa orang yang ngerasa nggak happy dikasih hadiah, kayak kenapa sih kok gue dikasih ini? Kenapa sih kita harus ngerayain anniversary? Kenapa sih kita harus dinner bareng? Padahal itu bentuk dari bahasa kasih sayang seseorang ke orang lainnya, dan itu ternyata penting untuk memberikan hadiah. Apalagi ke orang yang lo sayang, ke orang yang lo cinta, kalau dapet hadiah dari pasangannya tuh pasti senang. Bukan cuma pasangan aja ya. Misalnya lo ngasih hadiah ke ibu lo atau ke bapak lo, sesimpel gantungan kunci aja, mereka tuh pasti ngerasa kayak, oke, anak gue masih inget gue nih, anak gue masih inget gue suka barang ini nih. Ternyata itu bahasa kasih seseorang. Yang kelima adalah sentuhan. Ternyata hubungan kita sama manusia lain itu membutuhkan sentuhan fisik. Itu adalah bentuk kita untuk bentuk jelas ataupun nyata kita kalau kita tuh sayang dan cinta sama orang lain.
seperti dicium, dipeluk sih sebenarnya. Kadang tuh gue pribadi pun ngerasain, gue bisa ngerasain orang itu sayang sama gue tulus atau enggak dengan sebuah pelukan. Ada juga yang emang bisa ngerasain sayang atau dicinta sama orang lain berdasarkan dicium keningnya atau dan hal-hal lainnya. Itu berbeda sih. Kalau gue pribadi pun ngerasain dengan gue dipeluk seseorang tuh gue ngerasa oke, ini dia beneran serius nih sayang sama gue, beneran gue kerasa sampai ke hati gitu, ibaratnya gitu. Ternyata itu adalah bentuk salah satu bahasa kasih sayang. Sentuhan itu adalah bentuk afeksi yang tinggi kepada seseorang lainnya gitu. Nah, ternyata bahasa kasih itu harus dikomunikasiin juga loh sama pasangan kita ataupun orang lain. Kadang kita nggak mengerti bahasa kasih yang dibutuhkan orang lain. Mungkin pasangan kita nih, kita perlu komunikasi. Kamu tuh butuhnya aku sayang sama kamu seperti apa sih? Apakah kamu senang dipeluk atau kamu senang aku perhatian via chat atau kamu senang aku berikan hadiah? Kamu senang aku berikan waktuku untuk bersama kamu? Ternyata tuh itu butuh komunikasi dua arah yang baik. Seperti gue pengennya lo kayak gini nih, lo pengennya gue kayak gimana. Kita bukan maksudnya untuk merubah seseorang ya, karena merubah seseorang itu bukan tugas kita dan bukan kewajiban kita. Kita pantas harus menyampaikan apa maksud dan mau kita tuh diperlakukan seperti apa. Itu akan jauh lebih mudah untuk kita menjalani step selanjutnya dan mengurangi drama gitu gak sih? Menurut aku ya, pengalaman pribadi gue tuh kayak drama tuh akan jauh lebih berkurang saat kita nyampein apa yang kita mau. Kalau pasangan kita ataupun orang lain itu nggak bisa nyampein apa yang kita mau, oke, kita bisa menerima itu jauh lebih baik daripada kode, daripada kayak cuma ngambek, cuma kayak kode-kode terus berusaha orang lain ngerti kayak gitu kan. Itu tuh suatu hal yang memang bayang-bayang gitu. Kode tuh kayak nggak jelas. Mendingan kalian ngomong, gue pengen lo kayak gini, gue pengen kita ngerayain anniversary setiap bulan, kita ngerayain anniversary setiap tahun. Gue pengen lo peluk gue sebelum kita berpisah, sebelum lo pergi berangkat kerja atau gimana. Itu tuh jauh lebih baik dan mengurangi drama. Karena ternyata hidup dengan drama itu tidak seru. Jadi gue di sini nyaranin buat kalian lebih terbuka ke orang terdekat kalian sih, baik itu pasangan, keluarga ataupun teman. Sampaiin aja apa yang kalian mau. Sampaiin aja, gue pengennya kayak gini. Bisa nggak lo kayak gini? Kalau emang nggak bisa, kalian perlu menerima itu semua dengan baik karena memang seperti itu jalannya. Tidak perlu kode-kode, tidak perlu minta dimengerti tapi nggak bisa dimengerti, karena kebanyakan cewek kan kayak gitu ya. Gue udah kode tapi dia nggak peka. Jangan menuntut orang lain untuk peka kalau lo nggak ngomong dengan jelas. Kalau lo udah ngomong dengan jelas dan dia tetap nggak nurutin kemauan lo, oke, terima itu, udah cukup gitu aja. Dari situ kalian bisa menerapkan ilmu 5 bahasa kasih ini. Dan ingat ya, tidak semua orang punya bahasa kasih yang sama. Jadi kalian tidak bisa menerapkan bahasa kasih satu orang dengan satu orang yang lainnya dengan sama. Kalian perlu melakukan komunikasi. Lo pengennya bahasa kasih yang seperti apa? Lo pengennya gue sayangin seperti apa? Buat yang pengen ngetes sebenarnya apa sih bahasa kasih kalian dan kalian sebenarnya butuh bahasa kasih seperti apa, kalian bisa kunjungi situs website di www.5lovelanguage.com.